Hai, shalom everybody. Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kembali saya, Captain Rico Setamavela, on air again, live again. Akhirnya kemarin keadaannya berantakan, jadi belum bisa live memenuhi permintaan saudara-saudara terkasih. Hari ini izinkan saya share sedikit mengenai pengalaman saya kemarin menghadapi COVID-19. Wow, penyakit yang luar biasa, cukup menyakitkan. Saya ditanya kapan awal kenanya, saya nggak ingat. Tetapi waktu itu akhir Februari saya terbang ke Jeddah, keadaan saya sedang sakit. Tiba-tiba sakit pagi itu, saya sampai dokter datang ke pesawat, kasih obat sama saya, periksa, tapi saya dinyatakan oke, saya terbang. Kemudian saya nyampe di Indonesia, nggak berapa lama kemudian saya terbang lagi ke Jeddah. Hari itu saya agak nggak enak badan, tetapi masih oke. Sampai di Jeddah langsung kembali ke Jakarta lagi. Nah, pada saat tanggal 8 itu saya kena panas atau demam tinggi. Kemudian saya ke rumah sakit, saya dikasih antibiotik, saya dikasih obat, sembuh lagi. Tanggal 15 saya ngerasa badan gak enak. Tanggal 16 badan saya mulai demam, batuk, kemudian tulang-tulang mulai sakit. Terus setiap hari tanggal 16, terus setiap hari. Kemudian saya pergi ke rumah sakit, salah satu rumah sakit besar. Saya dikasih obat 3 hari. Obat tersebut lumayan nahan untuk antibiotik untuk paru-paru. Kemudian saya di ronsen, periksa darah. Darahnya lumayan bagus saat itu. Tapi hasil ronsennya menyatakan saya kena bronkopneumonia. Nah, 3 hari dikasih obat ternyata nggak sembuh, batuknya makin tinggi, makin eskalasi, panas saya setiap hari masih ada. Saya datang lagi ke rumah sakit tersebut, dikasih obat 5 hari. Setelah dikasih obat 5 hari, saya juga nggak membaik. Dan akhirnya batuk saya makin parah. Setelah 5 hari, saya datang lagi ke rumah sakit tersebut untuk periksa corona. Tetapi saya tidak dapat slot. Saya ke UGD, saya minta dirawat di UGD, mereka give up. Akhirnya mereka menyarankan saya untuk pergi ke Wisma Atlet. Dari situ saya pergi ke Wisma Atlet. Tetapi Wisma Atlet itu hari itu tanggal 23 pas lagi dibuka. Tetapi belum boleh masuk. Akhirnya saya nggak bisa, saya pergi pulang. Kemudian tanggal 24-nya saya kembali lagi. Tanggal 24 saya masuk ke Wisma Atlet sampai tanggal 25, sehari 2 hari. Di situ saya nggak ada yang menghandle sama sekali. 25 saya kabur. 25 kabur. Saya kemudian lari ke Abdi Waluyo. Di Abdi Waluyo di situ saya mulai diperiksa secara intensif darah saya. Dan di situ dinyatakan ada infeksi yang cukup severe. Kemudian dinyatakan bahwa CRP atau C creative protein saya cukup tinggi. Orang normal di bawah 11, saya 120. Dan langsung dinyatakan bahwa ini suspected highly contaminated by COVID-19. Saya dinyatakan positif oleh Abdi Waluyo dan saya disuruh ke rumah sakit rujukan. Kemudian dari situ saya pulang ke apartemen isolasi. Saya ceritakan semua ini ke kakak dan teman-teman saya. Kemudian badan saya demam seharian sampai besoknya. Besoknya saya mulai terkapar. Tetapi puji Tuhan, keesokan harinya keluarga dan sahabat dan teman-teman bisa cari ambulans buat saya. Akhirnya ambulans datang ke apartemen, pick up saya, dobrak pintu, kemudian mereka pakai peralatan lengkap, keluar bawa saya ke rumah sakit Persahabatan. Di rumah sakit Persahabatan, saya masuk UGD, dirawat kurang lebih 2 hari di UGD dan cukup mengerikan. Lihat kanan kiri ada yang koma, kanan udah susah nafas. Terus yang di depan saya batuk darah, yang di sana bapak tua juga ada susah nafas. 2 orang di sebelah pojok kanan juga keadaannya payah sekali. Kiri 2 pojok payah. Wah, di situ saya udah mulai panas, gak enak lagi, badannya udah demam, batuk luar biasa. Tetapi hari itu saya tergerak untuk berdoa.
berdoa bukan untuk saya sendiri, tetapi saya minta Tuhan izinkan mereka disembuhkan, izinkan mereka boleh diselamatkan. Akhirnya apa yang terjadi? Saya putar lagu pujian cukup keras, saya mulai doain mereka satu-satu. Saya sampai minta sama teman saya Jimmy untuk memainkan lagu. Sekalipun aku berjalan dalam lembaga kelaman, aku tidak takut bahaya. Engkau gembala yang baik, engkau gembala yang baik. Itu lagunya. Terus, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab engkau besertaku. Itu dimainin pakai instrumen saksofon, dibuatin malam itu, langsung saya share, saya kerasin supaya mereka dijamah melalui pujian. 2 hari saya di UGD, kemudian saya dipindah ke ruang isolasi. Di ruang isolasi saya sendiri. Disitulah rasa mencekamnya saya, keadaannya luar biasa menyakitkan. Tahu nggak, demamnya ini kalau Bapak lihat Ibu, ini ya. Ini warna-warna hitam terjadi karena demamnya cukup tinggi. Jadi udah tulang belakangnya sakit semua, telapak kaki sakit semua, kemudian panas, kemudian batuk, wow, kemudian nafasnya jadi pendek. Di situ saya merasakan kesepian. Saya merasa bahwa kematian sudah mulai menghampiri. Di ruang itu isolasi saya sendiri, saya cuma bisa worship, saya cuma bisa doa, saya cuma bisa minta kekuatan sama Tuhan untuk melewati semua ini. Dulu saya suka khotbahkan, kalau Anda dalam suatu masalah, jangan minta cepat-cepat untuk diselesaikan, tetapi mintalah kekuatan, mintalah hikmat, mintalah pengertian dari Tuhan akan apa yang terjadi. Mintalah Tuhan memegang tanganmu supaya engkau bisa melewati. Dan itu saya minta. Saya kemarin mau minta kesembuhan rasanya malu banget. Kenapa? Karena Tuhan sudah terlalu banyak buat sesuatu yang ajaib dalam hidup saya. Karena begini, keadaannya semakin kritis. Saya mulai menghadapi kematian saya, tetapi saya bilang sama diri saya nggak boleh khawatir. Justru kamu harus bahagia kalau kamu harus menjumpai kematian kamu. Wow, saya ditantang sama diri saya sendiri. Daging, jiwa saya lemah, nggak sanggup, tetapi roh saya, dengan demikian roh saya luar biasa termotivasi. Akhirnya setelah 2 hari apa 3 hari di isolasi, saya dipindah ke isolasi yang ada pasien lain. Dan saya yakin sekali kenapa ini saya dipindah, karena memang ternyata ada rencana Tuhan yang harus saya penuhi. Sekalipun saya sekarat, sekalipun saya terkapar. Amazingly saya tadinya nggak mau, tetapi keadaan membuat saya harus tetap pindah karena ruangan sangat terbatas dan ruangan ini mau dipakai 2 pasien. Akhirnya saya dipindah, ketemu dengan pasien baru. Di situ saya pada saat saya masuk, saya udah mulai kenal sama dia. Kemudian saya tanya sama dia, boleh nggak saya berdoa buat Anda? Boleh nggak saya bacakan firman? Kemudian saya putar lagu-lagu. Dan dia secara manusiawi mungkin hatinya menolak, tetapi dia berkata, oh iya saya mau didoain. Keadaan saya lagi payah sekali. Panas tinggi itu seperti badan dicabik-cabik. Kemudian hari itu saya bilang sama Tuhan, Tuhan, aku serahkan nafasku yang terakhir ke tangan Tuhan. Aku serahkan hidupku sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Saya mau nafas terakhir saya tetap memberitakan Injil dan menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan kepada siapapun. Dari situ saya mulai berdoa buat dia, saya ceritain tentang bagaimana keselamatan itu hanya melalui Yesus. Kemudian dia mulai dengar dan dia mulai mengamini. Saya berdoa untuk kesembuhan orang itu. Saya nggak pernah minta kesembuhan untuk saya karena saya tahu bahwa saya udah diambangkan. Lebih baik saya persiapkan diri saya sendiri untuk menghadap Tuhan. Saya minta ampun atas kesalahan dan dosa-dosa, kelalaian apapun, saya cuma konsen di situ. Saya naikkan pujian, saya baca firman, keadaannya payah. Tetapi hari itu
Amazingly setelah tiap hari kita share doa, suatu saat pasien ini bertanya, kok nggak diputar lagi lagu rohaninya? Wow, saya bilang, iya ini saya putar sekarang. Itu dia merasa diberkati dengan firman-firman yang dibaca. Sehingga pada saat beberapa hari kemudian, dia dinyatakan boleh pulang dan sembuh. Amazing sekali bagaimana Tuhan bekerja, mujizat itu masih ada sampai sekarang. Dan akhirnya dia pergi, dia menggenggam tangan saya, terima kasih untuk doanya, terima kasih untuk makanan yang saya share, saya punya makanan saya kasih sama dia, punya buah saya kasih, punya minuman saya kasih semua ke dia. Dan he felt so happy, walaupun I am in a very painful situations. Hari itu dia keluar. Suatu saat pada saat sebelum dia keluar, badan saya lumayan enak. Suatu hari saya baca firman sambil duduk. Baca firman itu sekian banyak pasal dengan suara lantang, pasiennya mendengarkan, ikut dengerin. Setelah saya tutup Alkitab, saya berbaring. Wow, saya baru berbaring, itu rasa mual, muntah langsung nyikat sampai sini. Dari bawah sampai atas, waduh saya tahan-tahan kan setelah udah saya bilang sama dia dokter, tapi dirawat sama saya. Dok, saya mau muntah. Dia bilang, dia langsung berdiri dengan infusnya, dia datangin saya. Muntahin aja. Kemudian saya udah gak tahan, saya bangun dari tempat tidur, saya nengok ke kiri, muntah cairan banyak sekali sampai di lantai. Dan mulai hari itu demamnya mulai turun, badannya mulai agak enakan sedikit. Saya percaya di situ firman membersihkan segala virus penyakit saya. Hari itu saya nggak pernah muntah, saya nggak pernah mual. Walaupun ada mual sedikit, pusing, tetapi tidak sedahsyat kemarin yang tiba-tiba habis baca firman saya dikuras habis. Kemudian saya yakin itu virus dikeluarin sama Tuhan. Karena firman yang luar biasa dahsyat. Mulai dari situ, baru keesokannya saya mulai dites COVID. Di swab. Kemudian besoknya lagi saya dites lagi. Besoknya lagi dites lagi. Dan saya belum tahu hasilnya sampai saat itu. Setelah pasien ini keluar, datang pasien satu lagi. Parah sekali keadaannya. Dan saya ketakutan kan. Waduh, saya ketakutan. Kita pun di Rumah Sakit Persahabatan antara ragu ini, karena semua yang diisolasi di situ adalah penyakit COVID. Dan dia juga melihat bahwa takut juga saya ketularan lebih parah kan. Tetapi puji Tuhan pada saat dia masuk keadaannya pakai nafas bantuan dan nggak jelas lah. Akhirnya setelah dibaringin, saya digerakkan Tuhan untuk berdoa lagi buat pasien ini. Saya bilang, Tuhan, kalau Engkau izinkan aku menyampaikan kabar kebenaran kepada orang ini, biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Saya doain sampai dia akhirnya amazingly dia percaya bahwa Tuhan sanggup. Dia bilang, iya, tapi keadaannya udah parah. Itu seketika orang itu nafasnya mulai tenang, mulai bisa anteng. Itu dia buang air di tempat, dia udah pakai kateter, pipisnya udah pakai selang, kemudian udah pakai oksigen gitu, dan dia mulai tenang. Walaupun malam hari kalau dia batuk itu ngeri banget suaranya. Terus kemudian kalau dia itu membuat saya trauma. Tetapi kalau dia mulai seperti itu, saya mulai doa lagi buat dia. Saya lagi demam, saya lagi juga mengalami sesuatu yang sangat painful, tetapi saya belajar dari Tuhan. Saya belajar gini, dari Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel 3, 17, 18. Gampangnya seperti ini aja, sekalipun Tuhan berpaling dari saya dan tidak menolong saya akan tetap mencintai Tuhanku. Dan aku akan tetap melakukan kehendak Bapa. Aku belajar dari mereka, Sadrak, Mesak, Abednego. Kedua, saya belajar dari Ayub 2 ayat 10. Masa saya hanya mau terima yang baik saja dari Tuhan, tetapi tidak mau menerima yang tidak baik. Di situ saya belajar, saya menyadari saya ini hanya debu.
Saya hari ini bisa dipanggil Tuhan kapan aja. Nafas bisa diberhentiin. Saya nafas cuma setengah-setengah. Sesak nggak terlalu. Orang bilang sesak tuh seperti ditibanin koper badannya. Saya nggak ada seperti itu. Tapi saya pendek nafasnya. Itu hari itu diberhentiin nafasnya, saya selesai beneran. Makanya saya bilang saya konsentrasi bukan di kesembuhan. Tetapi Tuhan izinkan saya melewati semua masalah ini dengan kuat bersama Tuhan. Jangan pernah lepas tangan saya daripada Tuhan. Saya minta saya dijaga oleh Tuhan selalu. Walaupun saya harus mungkin menghadapi kematian, saya yakin mati saya ada di tangan Tuhan. Jadi hari itu keadaannya benar-benar cukup mengerikan, dan saya kalau secara manusia udah khawatir, udah hopeless, tetapi enggak. Amazing, Tuhan buat badan saya lemah sekali di lembah kekelaman, tetapi my spirit is on fire. Tuhan kasih roh yang menyala-nyala. Setiap perawat yang ketemu saya doain. Setiap dokter yang ketemu saya doain. Kau kuat, hanya di dalam nama Yesus kekuatan mujizat itu terjadi. Cleaner semua saya doain. Siapapun masuk ruangan sebelum dia nyuntik, sebelum apa, saya bilang engkau harus percaya kepada Isa Al-Masih, Kristus Yesus, Tuhan dan penebusanmu. Kamu harus percaya dalam keadaan seperti ini. Semua mengamini, alhamdulillah, whatever they say. Wow, amazing. Saya tetap memberitakan Injil. Saya hanya mau bilang sama Tuhan, Tuhan, saya nggak mau lalai lagi. Saya nggak mau terlambat menyatakan Injil itu kepada siapapun. Dan hari itu, pada saat saya tidak memikirkan diri saya sendiri, saya melihat amazing sekali Tuhan buat thousands of people pray for me. Ada yang dari Australia, ada yang dari pelosok-pelosok manapun, dari banyak tempat lah. Kemudian ada satu sahabat saya namanya Om Frank, dia worshiper. Kemudian saya ditelepon tanpa basa-basi, saya disamber dengan suara yang dia teriak. Dia berdoa kepada saya untuk kesembuhan saya dan jamahan Tuhan. Dan itu terjadi mulai pelan-pelan sama diri saya. Saya ngerasain sesuatu yang luar biasa menjamah saya. Saya kerasa banget badan saya mulai, wow, kenapa ini? Tapi saya mulai aminin, saya mulai worship spontan, saya mulai perkatakan amin, haleluya, terima kasih Om Frank, thank you very much for your prayer. Itu lagi panas-panasnya. Demam saya ngeri banget. Itu gak enak banget. Dan tahu gak kalau demam? Itu seperti roh jahat datang sama saya. Kemudian bau obat yang saya minum semua keluar nguap dari badan saya. Dan baunya kayak formalin. Formalin seperti orang kalau meninggal dikasih formalin. Jadi saya tuh bayangannya udah mati kapan aja. Wow, saya bilang suatu pengalaman yang sangat luar biasa berjalan sama Tuhan. Hari itu saya minta juga sama Tuhan, saya mau diberi roh seperti ke-12 murid Yesus yang berani mati untuk mengabarkan Injil. Saya minta sama Tuhan, kalau memang saya masih hidup, saya akan lakukan. Saya minta roh itu ada padaku. Dan suatu saat mulai berangsur-angsur, tetangga saya, pasiennya mulai bisa ngobrol, saya kasih buah lagi, saya kasih apa yang ada pada saya. Terus saya berkati tiap hari, saya share firman Tuhan, saya doain. Sampai akhirnya suatu saat tanggal 2, tanggal 3 saya diperiksa pagi, saya dinyatakan boleh pulang. Itu ronsen, tiap hari saya di ronsen, badan saya jebol kali. Tapi ya amazing, Tuhan menyertaiku. Di saat itu saya keluar, saya kan masuknya didorong gak begitu sadar. Pada saat saya keluar, ternyata tempatnya itu lorong kanan kiri, bangsal-bangsal, tempat isolasi. Saya bisa lihat dari kaca, semua pasien COVID keadaannya parah, dia pakai alat bantu nafas, semua baju dibuka, dikasih alat, I don't know what is that. Kemudian saya mulai doain setiap satu-satu, merinding, saya takut. Kenapa? Wow, ini udah ruang kritis. Pada saat saya diizinkan pulang sore itu, saya setelah mandi, saya lewati bangsal-bangsal itu, kemudian saya berdoa, dan akhirnya saya mencapai pintu pintu terluar untuk briefing dengan dokter di taman. Itu rasanya keluar dari tempat itu,
seperti keluar dari dalam kubur, dari ruang mayat. Karena semua orang udah kritis. Tahu nggak, setiap hari saya dengar orang meninggal. Saya trauma. Saya ngeri banget lihatnya, dengernya. Dan ruang saya itu ruang negatif. Jadi tekanan udaranya, jadi kok dibuka pintunya bunyi cush. Jadi dipressurize ruang saya supaya oksigennya tetap konsisten. Dan itu saya dengar orang teriak meninggal. Ini waduh ngeri deh. Tapi ya puji Tuhan, akhirnya Tuhan izinkan saya lewati semuanya. Dan saya di briefing, paru-paru saya sudah mulai membaik, fleknya sudah mulai hilang, badan saya sudah mulai kuat. Hari ini engkau boleh pulang, tetapi suruh isolasi lagi 14 hari untuk melihat apakah simptom itu masih ada. Di apartemen 2 harian saya masih merasakan demam. Batuk sampai sekarang masih ada, tetapi demam puji Tuhan sudah hilang sama sekali. Tinggal batuknya sesekali aja. Saya disuruh latihan pernafasan, dan 3 hari lalu saya boleh keluar olahraga pagi di Jalan Sudirman. Di situ saya menjumpai banyak sekali jiwa yang bisa disampaikan Injil kebenaran. Mereka kita tolong, kita kasih berkat, dan kita mulai masukkan firman Tuhan supaya mereka diselamatkan. Well, I think this is the purpose of God. Tuhan taruh saya harus sakit untuk saya bisa mungkin menginjili mereka, untuk melakukan banyak perkara Tuhan di rumah sakit, mendoakan. Dan saya yakin, saya percaya pada saat kita berdoa, orang iman berdoa, ada jamahan untuk mereka. Saya minta yang pertama adalah keselamatan jiwa mereka. Hari itu akhirnya pagi itu saya jalan, saya doain setiap jiwa. Thank you for this purpose. Thank you for experience ini Tuhan. Tuhanku yang telah menyelamatkan aku di Palu, menyelamatkan aku juga dari sakit yang mematikan. Akhirnya saya pulang, berapa hari kemudian hasil tesnya setelah saya muntah itu dinyatakan negatif. Padahal dari Abdul Waluyo sudah jelas dinyatakan positif. Tapi Tuhan amazingly, saya yakin muntah itu karena firman Tuhan yang dahsyat membuat darah saya bersih. Dan akhirnya sampai sekarang saya lagi masa pemulihan. Dan tadi saya diwawancara oleh Solusi lewat CBN. Itu wawancara saya pertama. Yang kedua saya buat sendiri karena banyak permintaan. Kiranya kesaksian ini bisa jadi berkat. Don't think about your own self. Think about others. Keselamatan orang lain. Pada saat kita memperhatikan orang lain, engkau akan diperhatikan sama Tuhan. Pada saat engkau memberkati orang lain, engkau akan diberkati Tuhan. Tanpa harus kamu minta, tanpa harus kita minta. Trust your God, He knows what He's doing on you. Yang menjadi masalah kadang-kadang kita terlalu banyak minta sama Tuhan tanpa mengerti sebetulnya dia tahu nggak sih, gitu loh. Knowing your God is the most important. Faithful God, you have to have a faithful to God. Because your God is a faithful God. Setialah sama Tuhan. Percayakan semuanya sama Tuhan. Dan sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Tuhan menyertaiku. Mazmur 23 ayat 4. Dan itu menjadi pegangan hidup saya. Pengalaman di Palu pun saya menggunakan ayat itu. Dan sekarang aku pakai lagi ayat itu. Terima kasih udah mendengarkan kesaksian ini. Kiranya menjadi berkat. Dan saya pun boleh share pengalaman ini. Sebetulnya sekali lagi, ini bukan testimoni tentang saya. It's about your God. It's about our God. He is a living God. Tuhan yang hidup, Tuhan yang nyata, yang setia, yang perkasa, menyertai hidupmu dan saya. Kita harus doain para perawat, kita harus doain para dokter, cleaner yang bekerja di rumah sakit, semuanya. Kita bekerja, kita berdoa juga untuk ojek online. Itu orang kirim vitamin, orang kirim baju untuk saya, orang kirim apa aja lewat mereka loh. Mereka 24 jam kalau Anda mau kirim apa aja, mereka selalu on. Dan itu kita doain mereka, kita berkati mereka. Kita berdoa untuk tentara yang 24 jam kerja, polisi, pemerintahan. Kita doain mereka adalah hero of this country.
dan mereka adalah orang-orang yang layak menerima keselamatan, layak menerima berkat dari Tuhan juga. Doalah untuk bangsamu ini agar mereka berbalik dari jalan yang jahat, kemudian menerima keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi, saya Captain Rico Setamavela, trust your God. Pengalamanku, mungkin pengalaman yang viral 2, tapi sebelum-sebelumnya saya punya cerita yang luar biasa bersama Tuhan. Simple aja, mobil saya dulu pernah diisi bensin sama Tuhan. Tapi nanti saya ceritanya one day ya. Tetapi memang yang viral 2 ini sih. Tapi thank you once again for watching. God bless you. And salam penginjilan. Jangan lupa yang terpenting adalah amanat agung di dalam hidup kita. Lakukan itu setiap kita. Lakukan amanat agung. Selamatkan jiwa-jiwa. Maka engkau akan berjalan dan engkau akan melihat tangan Tuhan menyertaimu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. God love you and I love you. And once again, God bless you. Terima kasih buat keluarga yang telah pontang-panting untuk saya. Terima kasih untuk sahabat-sahabat saya terkasih yang telah menolong saya, yang berdoa untuk saya. Thank you for everything. I don't know how to repay, tetapi aku percaya blessing dari Tuhan is upon you all. Memberkati semua kalian yang telah berbuat banyak untuk saya. Terima kasih untuk segala-galanya. Thank you for watching. God bless you. Bye-bye. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Kesaksian yang luar biasa yang sudah kita dengarkan bersama dari Pak Gembala kita. Bagaimana Pak Gembala boleh melewati pertolongan Tuhan, melewati kebaikan Tuhan dengan apa yang sudah diceritakan atau sudah disaksikan kepada kita semua. Saat ini saya percaya kesaksian yang sudah kita dengarkan sungguh-sungguh memberkati kita semua. Amin. Terima kasih buat Pak Gembala. Kami percaya Tuhan terus memberkati. Mari saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih oleh karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami boleh mendengarkan kesaksian yang luar biasa dari Bapak Gembala kami, Captain Rico Setamavela, bagaimana dia boleh mengalami pertolongan Tuhan. Dia mengalami kebaikan Tuhan yang luar biasa. Dan kami percaya dia boleh mengalaminya karena Tuhan mengasihi dia. Saat ini Bapa, kami akan membaca, merenungkan sabda firman Tuhan. Firman yang kami percaya, firman yang menghidupkan kami. Firman yang kami percaya adalah firman yang memberkati kami. Oleh karena itu Bapa, mari Engkau berfirman kepada kami semua dan Engkau nyatakan isi hati-Mu kepada kami semua supaya kami benar-benar menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami buka hati kami untuk terus diisi dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan kita di sore hari ini saya ambil di dalam Ayub. Ayub pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-20 dan ayatnya yang ke-22. Sekali lagi terambil di dalam Ayub pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-20 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Saya akan membacakan untuk kita semua, demikian firman Tuhan. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan.
Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Sedemikian jauh bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang tidak hanya membaca atau mendengarkan firman Tuhan, tetapi jauh lebih penting ialah kita yang melakukan firman Tuhan di dalam hari-hari kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan saat ini saya berjudul integritas orang percaya. Bapak Ibu Saudara, kenapa saya mengangkat tema tentang integritas orang percaya? Karena berbicara tentang integritas, ini penting dimiliki oleh setiap kita anak-anak Tuhan. Kenapa? Karena sebagai anak-anak Tuhan, sudah sepantasnya apa yang kita perkatakan, termasuk apa yang kita doakan, itu harus selaras dengan apa yang kita kerjakan atau apa yang kita lakukan di dalam hari-hari kehidupan kita. Saudara-saudara, berbicara tentang integritas. Integritas ini pun tidak cukup juga hanya kita pakai di dalam pelayanan kita. Ketika kita bekerja, ketika kita di dalam perusahaan, di dalam kantor, semuanya ini mementingkan yang namanya integritas. Dan kembali lagi, termasuk ketika kita ada di dalam pelayanan, ketika kita berada di dalam gereja, integritas ini sangat diperlukan. Seseorang yang mempunyai integritas, saya percaya orang ini bisa dipercaya, bahkan bisa diandalkan. Ketika dia bekerja, ketika dia melayani, saya percaya orang-orang bisa mengandalkan dia. Karena apa? Karena apa yang dia perkatakan itu selaras dengan apa yang dia lakukan di dalam kehidupannya. Saudara-saudara, mari kita mau melihat dari pembacaan firman Tuhan kita di sore hari ini. Kita melihat bagaimana pribadi Ayub. Ayub bisa dikatakan sebagai seorang yang memiliki integritas yang tinggi. Saudara-saudara, kalau kita melihat kisah Ayub, mulai dari ayatnya yang pertama, dari pasalnya yang pertama dikatakan, Ayub itu adalah seorang yang jujur. Ayub itu adalah seorang yang saleh. Bahkan dikatakan dia takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Saudara-saudara, kalau kita melihat profil Ayub yang luar biasa, saleh, jujur, takut akan Tuhan, bahkan menjauhi kejahatan. Apa sih yang kurang dari Ayub? Saya rasa ketika orang ini ada di dalam gereja, ada di dalam pekerjaannya, saya percaya orang ini pasti bisa diandalkan. Ini yang dimiliki oleh Ayub. Ini yang dipunyai oleh Ayub. Bukan hanya orang-orang yang mengatakan demikian, tetapi Allah sendiri, Tuhan sendiri mengakui bahwa Ayub adalah hamba yang setia. Bahkan ketika iblis datang, dia bernegosiasi dengan Tuhan. Bolehkah engkau menyerahkan Ayub kepada saya? Ayub katakan, Tuhan katakan begini, saya percaya Ayub tidak akan meninggalkan Tuhannya. Saudara-saudara, ini adalah pengakuan yang luar biasa. Ini adalah sesuatu yang dahsyat. Bagaimana perasaan Anda kalau Anda diakui oleh Tuhan? Kalau kita diakui oleh Tuhan, kalau kita adalah hamba Tuhan yang benar-benar mengasihi Tuhan. Kita masih berbicara tentang profilnya Ayub. Ketika Ayub dikatakan saleh, ketika Ayub dikatakan jujur, takut Tuhan, bahkan tidak melakukan kejahatan, kehidupannya sangat menarik bagi iblis, Bapak Ibu Saudara. Iblis tertarik dengan kehidupan Ayub. Wow, ada seseorang, ada pribadi yang begitu takut akan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengalami hal-hal yang tidak baik, ketika kita mengalami hal-hal yang mungkin membuat kita
menjadi seseorang yang tidak percaya diri lagi, atau kita mengalami hal-hal yang tidak mengenakan kita, percaya semua terjadi atas kendali Tuhan. Meskipun itu bukan berasal daripada Tuhan, karena jelas seperti pembacaan firman Tuhan kita, apa yang Ayub alami itu bukan berasal daripada Tuhan, tetapi semuanya terjadi di dalam kedaulatan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita melihat Ayub yang begitu salehnya ketika iblis tertarik dengan kehidupannya. Apa yang iblis lakukan Bapak Ibu Saudara-saudara? Ayub kehilangan harta bendanya di ayatnya yang ke-16 dan 17. Bahkan di ayatnya yang ke-18 bukan hanya kehilangan harta benda, Ayub pun kehilangan anak-anaknya. Ayub kehilangan anak-anaknya. Apalah arti harta benda yang dia punya? Apalah arti dari kekayaan yang dia punya? Maka ketika dia kehilangan itu semua, Ayub tidak apa-apa. Tetapi dikatakan Ayub pun kehilangan anak-anaknya. Bahkan kalau kita lanjut di pembacaan di pasalnya yang kedua, mulai dari ayatnya yang ke-6, Ayub kehilangan kesehatannya. Ayub sakit, bahkan seluruh tubuhnya tumbuh borok. Bapak Ibu Saudara, kita bisa bayangkan bagaimana ketakutannya Ayub, bagaimana perasaannya Ayub ketika dia mengalami hal ini. Tetapi yang luar biasa dari Ayub, ini yang perlu kita teladani dari kehidupan Ayub. Ayub tetap teguh di dalam Tuhan. Ayub tetap konsisten dengan apa yang dipahaminya tentang Tuhan. Saya akan membacanya di Ayub pasal 1 ayatnya yang ke-20. Ayub katakan begini, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang baik atau menuduh Allah melakukan kejahatan di dalam kehidupannya. Sekali lagi saya katakan, Ayub sama sekali tidak menyalahkan Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara, mungkin kita semua bertanya-tanya, mengapa Ayub bisa demikian? Mengapa Ayub bisa memiliki integritas sedemikian rupa? Ketika Ayub katakan dia percaya kepada Allah, dan ketika Ayub mengalami hal-hal yang tidak baik, Ayub tetap konsisten dengan apa yang dia percaya kepada Allahnya, yaitu kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara, hal yang luar biasa Ayub katakan apa? Aku bukan hanya mau menerima yang baik saja dari Tuhan, bahkan yang tidak baik pun aku terima. Bapak Ibu Saudara-saudara, perkataan ini pun kalau kita menyimak di dalam kesaksian Kapten, ini pun yang Kapten lakukan. Kapten katakan apa? Tuhan, bukan hanya hal yang baik yang aku terima, tetapi juga hal yang tidak baik aku mau terima. Bapak Ibu Saudara-saudara, sebagai jemaat GCDC, hal ini pun perlu kita lakukan. Ketika gembala kita mengimani bukan hanya yang baik yang kita terima dari Tuhan, tetapi juga yang tidak baik, maka itu juga seharusnya kita lakukan. Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara, hal-hal apa yang tidak baik yang pernah kita alami di dalam hidup kita. Hal-hal apa yang menghancurkan kehidupan kita, hal-hal apa yang membuat kita sedih, hal-hal apa yang membuat kita tidak merasa baik yang kita terima. Apakah kita menyalahkan Tuhan? Apakah kita masih menyalahkan Tuhan? Atau kita memilih, kita meneladani Ayub? Ayub katakan, bukan hanya yang baik Tuhan yang aku terima, tetapi yang tidak baik pun itu aku terima. Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika saya melihat kesaksian dari Pak Gembala, jujur saya mau katakan,
Ini pun menggugah hati saya. Sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, ada begitu banyak juga hal-hal yang secara pribadi saya alami, itu tidak mengenakan. Bahkan beberapa kali sempat terlintas di pikiran saya katakan, Tuhan, apakah ini yang harus saya jalani? Apakah ini yang harus saya terima? Sebagai hamba Tuhan, aku mau menerima. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jangan kita berpikir karena hamba Tuhan tidak punya pergumulan. Kita semua adalah hamba-hamba Tuhan. Kita semua adalah pelayan-pelayan Tuhan. Kita punya pergumulan masing-masing. Kita punya masalah kehidupan masing-masing. Tapi mari kita mau seperti Ayub. Kita mau katakan, bahkan kita mau seperti Pak Gembala kita. Kita mau katakan, bukan hanya yang baik Tuhan yang aku mau terima, tetapi yang tidak baik pun aku mau terima. Saudara-saudara, kita kembali lagi. Apa rahasia Ayub? Sehingga Ayub memiliki integritas sebagai hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan yang benar-benar bisa diandalkan. Yang pertama adalah saya mau katakan, Ayub memiliki integritas yang sedemikian karena apa? Karena Ayub sangat mengenal Tuhan yang dia sembah. Ayub sangat mengenal siapa Allah yang dia sembah, siapa Allah yang selama ini berjalan bersama dengan dia. Karena Ayub mengenal siapa Bapa, siapa Tuhan, siapa Allah yang dia sembah. Oleh karena itu, di dalam keadaan yang sedemikian Ayub rasakan, Ayub sama sekali tidak tergoncang imannya. Bisa dikatakan, Ayub adalah seseorang yang dirampok habis-habisan oleh iblis. Hartanya, anak-anaknya, kesehatannya dirampok oleh iblis. Tetapi sekali lagi, Ayub sama sekali tidak menyalahkan Tuhan. Ayub katakan apa? Bapak, Ibu, Saudara-saudara, di ayatnya yang ke-21. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Di dalam kesemuanya, Ayub masih tetap memuliakan Tuhan. Ayub masih tetap memuji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita kembali ke kesaksian Pak Gembala. Ketika Pak Gembala dirawat di rumah sakit Persahabatan, bahkan ketika dipindahkan di ruang isolasi, ada ketakutan yang dialami oleh Pak Gembala. Bahkan saya percaya Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita pun yang mengalami hal demikian, kita pun akan mengalami hal yang sama. Kita akan mengalami yang namanya ketakutan. Disitulah kita merasa sendiri. Bapak, Ibu, Saudara, ketika Pak Gembala sebelum dirawat di Persahabatan, kami tim pastoral, bahkan ada beberapa juga rekan-rekan pelayanan yang lain di GCDC, termasuk dengan Kapten Tatar. Ketika kita berdiskusi, ketika kita, aduh gimana ini Kapten sendiri di apartemen dalam keadaan yang lemah, saya sempat katakan sama Pak Jody begini, gimana kalau kita aja yang ke apartemen? Gimana kalau kita aja yang pergi melihat Kapten ke sana? Karena kasihan Kapten sendiri, gimana makannya, bahkan dalam keadaan begini, kondisi begini, saya pun pernah mengalami hanya panas biasa saja, cuman 2 hari, di rumah ada orang tua, di rumah ada suami yang menemani, tetapi perasaan tidak berdaya itu ada. Minum obat, minum aja, mau makan, harus minta bantuan dari orang lain. Gimana dengan Kapten? Kapten sendiri di apartemen. Pak Jody katakan begini, memang benar, saya pun mau ke sana. Semua juga mau ke sana.
Teman-teman pastoral mau ke sana, bahkan jemaat pun mau ke sana, tetapi apa daya kita? Saudara-saudara, di dalam ketakutan-ketakutan yang demikian, ketika Ayub mengalami hal yang sama, tetapi justru di dalam ketakutan itu, Ayub memandang Tuhan. Dan saya percaya apa yang membuat Pak Gembala kuat ketika melewati hari-hari di mana Pak Gembala sakit sampai berapa hari, 14 hari, mengalami demam yang tinggi. Saya percaya kekuatan yang didapat hanyalah kekuatan daripada Tuhan. Karena Kapten percaya Tuhan sanggup menolong dia. Tuhan sanggup memulihkan dia. Dan kita lihat ketika proses itu dilewati, Tuhan membebaskan Kapten dari COVID-19. Saudara-saudara, luar biasa Tuhan kita. Bukan hanya Ayub yang mengalami, dan saya percaya bukan hanya Kapten pun yang mengalami. Kita pun harus mengalami itu. Ketika kita ada di dalam lembah kekelaman, saya pinjam bahasanya pemazmur dan Kapten sendiri, ada di dalam lembah kekelaman, jangan takut. Kita tahu siapa Allah kita, kita tahu siapa Tuhan kita, jangan ragu-ragu. Saudara-saudara, kita sebagai orang percaya, kita sebagai anak-anak Tuhan, sadarilah bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita kenal adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Ini adalah rahasia Ayub menjadi seseorang yang berintegritas tinggi. Hal yang kedua, Ayub menyadari statusnya sebagai hamba Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ketika Ayub menyadari statusnya sebagai hamba Tuhan, dia katakan, dengan telanjang aku keluar dari rahim ibuku, dengan telanjang pula aku akan kembali kepada Tuhan. Ini adalah sesuatu hal yang Ayub katakan dengan penuh kesadaran bahwa dia menyadari apa yang dia punya semata-mata adalah milik Tuhan. Hartanya adalah milik Tuhan. Anak-anaknya adalah milik Tuhan. Keluarganya adalah milik Tuhan. Bahkan ketika Ayub sakit, istrinya katakan apa? Kutukilah Tuhan Allahmu dan matilah kau. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saya mau katakan secara khusus bagi kita sebagai ibu-ibu, sebagai istri-istri, kita diciptakan sebagai penolong bagi suami. Jangan kita seperti istrinya Ayub, bukan menjadi penolong, malah menjadi perongrong bagi suami. Seharusnya ketika suami jatuh, ketika suami ada di dalam ketakutan, ketika suami ada di dalam masalah, harusnya kita bangkit, kita menjadi penolong yang hebat. Tidak seperti perkataan istrinya Ayub, kutukilah Tuhan Allahmu dan matilah kau. Saudara-saudara, Ayub pun berkata kepada istrinya, apa yang kau bicarakan? Engkau bicara seolah-olah seperti orang gila. Saudara-saudara, ketika Ayub menyadari statusnya, identitasnya sebagai hamba Tuhan, Ayub sadar sungguh-sungguh kalau dia memiliki kesemuanya itu, semua karena anugerah Tuhan. Saudara-saudara, kita semua adalah hamba-hamba Tuhan. Kalau kita bukan hamba Tuhan, kita hamba siapa? Ayo. Saya percaya kita semua adalah hamba Tuhan. Kita adalah orang-orang yang dipercayakan melayani Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita mau introspeksi diri kita. Kita mau menyadari status kita. Kita menyadari identitas kita sebagai anak Tuhan, sebagai pelayan Tuhan. Saudara-saudara, dan kita lihat di akhir kehidupannya Ayub, kehidupan Ayub
dipulihkan 2 kali lipat. Ini berarti iblis tidak berhasil menggoyahkan iman percaya Ayub. Iblis tidak berhasil membawa Ayub keluar dari kehidupan yang benar-benar percaya kepada Tuhan. Sama halnya dengan Kapten. Apa yang Pak Gembala sudah saksikan buat kita. Iblis tidak berhasil mencuri kesehatan Kapten. Iblis tidak berhasil mencuri hati yang mau melayani Tuhan. Bahkan di dalam keadaan yang sangat terpuruk sekalipun, dirawat di rumah sakit, Kapten masih bisa melayani orang lain, bisa mendoakan orang lain, bisa penginjilan. Saya percaya itu Kapten lakukan karena apa? Karena Kapten menyadari visi misi yang Tuhan percayakan kepada dia. Bahkan yang luar biasa, Tuhan membebaskan Kapten dari virus COVID-19. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, secara manusia ini mungkin hal yang di luar pemikiran kita. Ini tidak mungkin terjadi. Tetapi kenyataannya kita lihat, Tuhan membebaskan Bapak Gembala. Tuhan membebaskan Kapten dari segala sakit penyakit, virus yang mematikan, yang ditakuti bukan hanya di Indonesia, bahkan di seluruh dunia ini. Bangsa-bangsa sangat takut. Tetapi kita lihat bagaimana pertolongan Tuhan. Ketika hasil tes keluar dinyatakan negatif dari COVID-19. Bapak Ibu Saudara, segala kemuliaan hanya buat Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau Ayub bisa mengalami hal-hal yang sedemikian, Kapten bisa mengalami hal-hal yang demikian, bagaimana dengan kita? Kita pun pernah mengalami pertolongan Tuhan. Kita pun pernah mengalami mujizat-mujizat daripada Tuhan. Kita bukan orang-orang yang hanya menonton mujizat Tuhan. Kita bukan hanya orang-orang yang hanya melihat pertolongan Tuhan. Saya percaya pengalaman kita ditolong oleh Tuhan, itu pun mampu seharusnya membawa kita kepada kehidupan yang semakin hari semakin mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Integritas sebagai anak Tuhan itu seharusnya sudah terjadi dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita menerima pertolongan Tuhan, kita menerima anugerah Tuhan. Mari kita selaraskan apa yang kita perkatakan, apa yang kita doakan dengan apa yang kita lakukan di dalam hidup kita. Visi misi GCDC adalah menjangkau jiwa-jiwa. Sekali lagi menjangkau jiwa-jiwa. Kita sudah menerima pertolongan Tuhan, maka mari kita mau ceritakan itu bagi orang lain. Kita sudah menerima keselamatan daripada Tuhan. Mari kita mau perkenalkan siapa Tuhan yang kita sembah, siapa Tuhan yang kita puji, siapa Tuhan yang menyelamatkan kita. Bahkan siapa Tuhan yang menjadi juru selamat kita. Supaya orang-orang di luar sana yang belum pernah mengenal Tuhan Yesus Kristus, bahkan belum pernah mendengar nama Tuhan Yesus Kristus, melalui kita, mereka bisa mengenal Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara, kesaksian yang sudah bersama kita dengarkan dari Bapak Gembala kita, saya percaya menguatkan iman percaya kita. Bahkan kita lihat setelah Pak Gembala kembali lagi pulang, Pak Gembala meskipun mengalami isolasi lagi selama 14 hari, Pak Gembala bisa kembali lagi penginjilan. Setiap orang yang bertemu, entah itu tukang sapu, siapapun yang ditemuinya, Pak Gembala pasti menyampaikan nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, mari kita juga memiliki hati yang benar-benar kita mau dipakai oleh Tuhan. Kita punya integritas sebagai anak-anak Tuhan. Teladanilah Ayub
Teladanilah gembala kita, teladanilah Tuhan kita Yesus Kristus. Itu yang paling penting di dalam kehidupan kita. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu Saudara menonton, menyaksikan firman Tuhan saat ini, sore hari ini, bahkan menyaksikan apa yang menjadi kesaksian dari Pak Gembala kita, saya percaya Roh Kudus bekerja di dalam hati kita. Jangan lagi kita menahan diri kita, jangan lagi kita menahan apa yang Roh Kudus mau kita lakukan di dalam hidup kita. Mari kita mau bebaskan diri kita, kita mau pergi, kita menjangkau jiwa-jiwa. Dengan demikian, saya percaya integritas sebagai orang percaya itu layak disandang oleh kita, anak-anak Tuhan. Selamat menikmati berkat Tuhan, selamat menikmati mujizat-mujizat Tuhan, selamat menikmati karya-karya Tuhan, dan jangan lupa pergi jangkau siapa saja di luar sana yang belum mengenal Tuhan, karena saya percaya Roh Kudus pasti menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kami boleh belajar dari kehidupan Ayub. Ayub memiliki integritas yang tinggi karena Ayub mengenal siapa Tuhan yang dia sembah. Bahkan juga Ayub menyadari statusnya, identitasnya sebagai hamba Tuhan. Demikian juga dengan kami, Bapa. Kami percaya, kami mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang kami puja, yang kami muliakan, yang menyelamatkan kami. Bahkan kami pun menyadari identitas kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan yang seharusnya mengerjakan visi misi Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Sebagai bukti kami memiliki integritas anak-anak Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan untuk mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur kepadamu. Terlebih lagi kami menyerahkan untuk Bapak Gembala kami, Kapten Rico Seta Mavela, ke dalam tangan kuasa pemeliharaan Tuhan. Di dalam masa-masa kehidupannya, kami tahu Tuhan pun terus menolong dia. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari saat ini kita masuk di dalam doa syafaat dan akan kita akhiri dengan doa berkat. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami kembalikan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Karena kami percaya sampai dengan saat ini Engkau terus memberkati kami, dan kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap pertolongan Tuhan yang nyata dalam hidup kami. Saat ini kami mau berdoa Tuhan untuk pribadi lepas pribadi kami semua. Biarlah Bapa, kecintaan kami akan firman Tuhan, bahkan kecintaan kami untuk menjangkau jiwa-jiwa, itu terus kami lakukan di dalam hidup kami. Saat ini kami mau berdoa untuk anak-anak yatim, fakir miskin, janda-janda, bahkan siapapun Tuhan di luar sana yang mengalami hal-hal yang begitu memprihatinkan Tuhan. Kami percaya Tuhan menyertai, Tuhan menopang mereka semua. Mereka yang belum mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, biarlah mereka bertemu dengan orang-orang yang mau menyampaikan Injil kabar sukacita, dan nama Tuhan yang diceritakan, nama Tuhan yang diperkenalkan, sehingga mereka pun boleh menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan mereka. Kami mau berdoa Bapa buat bangsa dan negara kami. Kami percaya Tuhan, di dalam situasi saat ini Tuhan, keadaan yang menakutkan,
keadaan yang mencengangkan Tuhan bagi anak-anak Tuhan, bagi masyarakat Tuhan, karena adanya virus ini. Kami tahu Tuhan, ketakutan-ketakutan sedang terjadi, tetapi kami mau berdoa, biarlah pemerintah kami Bapa, pemimpin-pemimpin bangsa kami, mereka bisa melakukan hal-hal yang baik untuk menangani virus ini. Kami percaya Tuhan, untuk tim medis, dokter, perawat, siapapun Tuhan yang terlibat dalam penanganan virus ini, kami percaya Tuhan memberikan mereka kekuatan, perlindungan yang daripada Tuhan terus mereka alami di dalam kehidupan mereka. Bahkan kami nyatakan Tuhan, virus COVID-19 ini segera berakhir dari bangsa kami, bahkan dari muka bumi ini. Bapa di surga, terima kasih. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi kami mau melepaskan berkat untuk bangsa kami, untuk pemimpin-pemimpin kami, presiden, wakil presiden, jajaran menteri, bahkan pemimpin-pemimpin sampai ke pelosok-pelosok desa Tuhan. Kami percaya hikmat daripada Tuhan, kearifan daripada Tuhan turun atas mereka semua. Dan mereka pun boleh menjalani tugas tanggung jawab mereka dengan penuh takut akan Tuhan. Dan Bapa, saat ini kami mau terima berkat daripada Tuhan. Kami mau buka hati kami. Kami mau terima berkat yang ilahi daripada Tuhan kami Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita terima berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa kita, cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, topangan, tuntunan, pemeliharaan dari Roh Kudus, itulah yang memberkati, yang menyertai hari-hari kehidupan kita, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kita yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.